Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel YouTube ini Rabbi Asli Nafsaka Wad'u Ghairah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang jalan tarbiyah dalam pembinaan umat. Sobat soleh, sobat ini Rabbi, alhamdulillah pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Allah adalah murabbi yang sebenarnya. Dia telah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Alkitab. Alkitab adalah bukti paling konkret bentuk tarbiyah Allah kepada para hambanya. Ia selain sebagai kitab suci juga menjadi guidance bagaimana membangun kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah tarbiyah dalam konteks pembinaan umat adalah tonggak yang sangat penting sekali. Nilai urgensitasnya ibarat roh pada tubuh manusia. Manusia dikatakan hidup bila di dalam jasadnya masih bersemayam ruhnya. Namun ketika ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, ia tidak lagi dapat disebut sebagai manusia. Kini ia disebut sebagai mayat. Inilah tarbiyah, memberikan spirit dan kekuatan rohaniyah yang dalam bagi umat ini. Janganlah kita menjadi mayat hidup, yaitu orang yang terlihat hidup, namun karena ketidakpeduliannya terhadap masalah umat dan pembinaannya, ia menjadi manusia yang mati rasa. Sobat soleh, sobat ini Rabbi, semua upaya pembinaan umat tanpa ada proses tarbiyah hanya akan menciptakan suasana yang garing, yang menyebabkan hati menjadi keras, kering, bahkan cenderung mati. Pada titik ini, sesungguhnya dakwah telah mengalami kemunduran dan kekalahannya. Jika hati dan spirit para da'i dan mad'u, murabbi dan mutarabbi, murabbiyah dan mutarabbiyah mengalami kegersangan yang sangat, maka janganlah berharap proses pembinaan umat akan mendatangkan hasil yang signifikan. Alih-alih ingin mendapatkan kemajuan dan kesuksesan dalam membina umat, malah justru kegagalan dan kekecewaanlah yang didapatkan. Karena itulah Allah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa talat 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hadid ayat ke-16. Sobat soleh, sobat ini Rabbi, dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan firman Allah ini. Ia telah diceritakan bahwa Sadad bin Aus telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yurfa'u minan nasi al-khusyu'. Sesungguhnya hal yang mula-mula diangkat dari manusia adalah khusyuk. Dalam ayat ini juga terdapat dorongan untuk mengkhusyukkan hati kepada Allah secara bersungguh-sungguh.
dengan takarub kepadanya melalui amal-amal yang dapat membuat hati menjadi hangat dan segar kembali. Menghusyukkan hati terhadap Al-Quran tentu dengan membacanya dan mengingat nasihat dan wasiat ilahiyah, juga menghusyukkan jiwa terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya di setiap waktu dan tempat. Semua itu tentu saja dilakukan sambil mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Allah mengingatkan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Maksudnya, jangan menjadi orang-orang yang diberi kitab sebelumnya yang mengharuskan mereka untuk khusyuk dan taat secara total, namun mereka tidak bisa menunaikannya sepanjang waktu hingga masa pun berlalu. Kelalaian mereka berlanjut hingga keimanan dan keyakinan mereka menjadi pupus dan lenyap. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Sobat soleh, sobat ini merabi, hati itu disebut qalbun dalam bahasa Arab karena ia adalah benda yang senantiasa berubah dan bolak-balik secara cepat. Bisa jadi seorang itu beriman di pagi hari, namun di sore harinya ia telah menjadi kufur, atau sebaliknya, di waktu sore ia beriman, tetapi di pagi harinya ia telah kufur. Karena itulah hati manusia memerlukan peringatan Al-Quran dan selalu terikat dengan Allah setiap saat, dan tidak sepatutnya kita lalai dari hal ini, karena hal ini dapat menyebabkan hati menjadi keras, jiwa kering kerontang, dan diri menderita. Buya Hamka pernah mengatakan, dan apabila ghirah telah tak ada lagi, ucapkanlah takbir 4 kali ke dalam tubuh umat ini, kocongkan kain kafannya, lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburannya. Dari sini kita bisa memahami bahwa tarbiyah dalam pembinaan umat itu menjadi sesuatu yang sangat penting adanya. Sobat soleh, sobat ini merabi, dakwah adalah amal mulia yang menjadi misi diutusnya para nabi dan rasul. Tidak ada satu umat pun di bumi ini kecuali Allah telah utus kepada mereka seorang rasul. Setelah Allah tutup rangkaian kenabian, tugas dakwah terwariskan kepada umat ini. Pewarisan ini akan terus bergulir dengan kita atau tanpa kita. Namun, amal ini adalah amal yang berat tantangannya, jauh tahapannya, panjang jalannya, melampaui umur manusia. Dakwah dan tarbiyah tidak bisa dipisahkan layaknya jasad dan ruh. Ketiadaan ruh pada jasad akan menyebabkan kematiannya. Begitu pula dengan dakwah, kehilangan amal tarbiyah akan menyebabkan kematian dakwah itu sendiri. Karena itu perlu adanya optimalisasi tarbiyah hingga tersampaikan kepada umat agar mereka memiliki ruh baru sehingga mereka muncul sebagai umat terbaik. Sobat soleh, sobat ini murabi, adalah Kiai Hasan saat didatangi oleh beberapa muridnya yang memintanya untuk menuliskan ceramah dan nasihat-nasihat dalam bentuk sebuah buku. Ia pun mengatakan, saya tidak menyusun buku, tugasku adalah mencetak kader yang kukirim ke suatu daerah, lalu ia menghidupkannya, karena kader merupakan buku yang menemui manusia. Di samping itu, kader dapat mencetak kader lain. Sahabat soleh rahimakumullah, karena itu seharusnya kita membangun paradigma yang disebut dengan hatmiyah tarbiyah yang kuat. Apa itu hatmiyah tarbiyah? Hatmiyah tarbiyah adalah paradigma bahwa tarbiyah adalah satu kemestian. Adalah sahabat Abdullah bin Wahah radhiyallahu anhu saat diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang Mu'tah, ia pun menangis. Para sahabatnya pun bertanya, mengapa engkau menangis ya Abdullah? Ia menjawab,
Tidak ada lagi pada diriku cinta dunia dan keinginan untuk dielulukan oleh kalian. Akan tetapi aku hanya teringat ketika Rasulullah SAW mengingatkanku dengan firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maryam ayat ke-71. Lalu sahabat Abdullah bin Wahab ini pun melanjutkan kata-katanya, aku tidak tahu bagaimana bisa keluar darinya setelah aku memasukinya. Maka para sahabat pun berkata, semoga Allah menyertai kalian dengan keselamatan dan melindungi kalian serta mengembalikan kalian dalam keadaan sehat dan menang. Sahabat soleh, sahabat ini Murabbi rahimakumullah, kiranya kami cukupkan dulu materi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Namun sebelumnya kami hendak bacakan puisi yang berjudul Dekapan Hari-Hari. Dekapan hari-hari berlari ke sana kemari, menyeruak setiap hati manusia makin menjadi. Dekapan hari-hari menyambar dan membawa pergi hati yang tiada Tuhan diimani, semakin jauh untuk mengerti. Dekapan hari-hari ada yang tegak berdiri memecah lingkaran ini. Dekapan hari-hari kini tak lagi menguasai. Dekapan hari-hari Murabbi mengejar pasti menebar kebaikan amal terbawi bagi insani yang mau kembali. Dekapan hari-hari takkan mendekat kembali untuk merengkuh cahaya nurani. Salam takdim selalu bagimu ya Murabbi. Dekapan hari-hari datang kembali berseris menari-nari, membawa pergi diri ini menebar barokah amal terbawi. Dekapan hari-hari kini menyertai. Sobat soleh, sobat ini Murabbi, inilah yang dapat kami saji. Semoga memberi manfaat untuk hidup dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kritik dan masukan diharapkan sampaikan di kolom komentar. Subscribe setelah like dan share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.